Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dadan di Pendekar Malam, pencari cahaya di dalam kegelapan. Samping gue udah ada narasumber. Panggil aja Akang. Kali ini temanya gue bakal nyeritain tentang pengalaman si Akang yang ngelepas tali pocong. Oke, langsung aja lah. Coba Kang, Apa tuh? gimana kabarnya nih, baik nggak? Alhamdulillah sehat sih. Ngopi dulu. Alhamdulillah sehat ya Kang ya. Ini Kang, dan mau ngedengar cerita Akang yang dulu katanya pernah ngelepas tali pocong. Gimana Kang? Coba Kang tolong ceritain secara jelasnya nih. Dan biar teman-teman tahu. Iya kan, kalau dari awal sih ya, kan sih lagi santai-santai aja di rumah kan. Karena kejadian itu mungkin udah lama lah, udah lagi tahun 2000 ini lah, 2015 ataupun 2010 kalau nggak salah itu saya ingat Akang itu dan ya di sini 2010-an ke bawah dah. Temen bawa orang tua si yang ini nih, si pocong ini kan. Dan Akang pun nggak mau ngungkapin ya namanya siapa dan orang tuanya siapa, karena di sini juga kan Iya, itu privasi lah. Iya, privasi dari pihak keluarga. Iya. Ya Akang kan dipanggil sama teman. Mungkin Akang di sini udah orang kelima kali ya. Ini Orang kelima. Iya, orang kelima yang untuk nanganin, dan pihak keluarganya ini minta supaya si tali pocong ini bisa lepas. Karena Akang bingung pan di sini. Iya. Bingungnya itu apa? Sementara kan kalau kata pembahasan dari guru-guru Akang kan, sementara kan ini korin. Iya. Lepasin dari mana ini kan? Iya. Saking ininya Akang ikut aja kan, namanya ini ya. Ikut aja sama teman, tiba-tiba Akang dibawa ke rumah si pihak ini yang anaknya disebutnya jadi jadian lah. Gentayangan kali ya. Mungkin lebih ke gentayangan. Jadi kan di situ ngobrol panjang lebar dan dengan pihak keluarganya, sehingganya tetangga-tetangganya pun menyaksikan bahwa si korban ini nih, korban tabrakannya sehingganya buru-buru dimakamkan ini, tali pocongnya ini minta dilepas. Oh, jadi ini korban kecelakaan? Iya. Perempuan. Di sini korban kecelakaan, hancur itu juga. Dari sebelah badannya itu hancur semua. Hasilnya langsung. Segimana sih? Ya kalau menurut dari pihak keluarga dan teman Akang ini, di sini segini banget. Oh, segini kan? Ya. Jadi sebelah sini hancur, jadi sebelah matanya ini hancur. Jadi mungkin miring kali kan? Iya. Jadi ya sehingganya Akang ke sono, keadaan dari jam 1 malam dia nggak nongol-nongol sampai 3 hari Akang di situ. Ketiga harinya itu, keempat hari masuk, Akang bawa anak-anak murid. Berempat orang, kita berlima, Akang ke situ lagi. Pas sebelum jam setengah 1, saya ingat Akang itu jam 12:15 kita keluar dari ngejar dia, mana ada tetangga manggil-manggil minta tolong karena ada yang ngetok-ngetok pintunya itu. Setelah kita samperin, di situ si tetangganya ini yang pingsan ini bahwa katanya ini datang lagi. Ini kita kejar. Iya. Setelah kita kejar, pas dia berdiri di makamnya. Jadi nongol dulu, kelihatan dulu nih di luar rumah. Akang ikutin gitu. Iya, Akang ikutin terus, ini larinya kemana nih? Apakah bener dia, apakah bukan? Oh, yang dikhawatirin mengatasnamakan si korban ini. Iya. Sehingga pihak keluarganya sebisa mungkin, andai kata bener ini dari anaknya yang jadi seperti ini, tolonglah minta bantuan. Itu kata orang dari pihak si korban ini, dari kedua orang tuanya. Setelah itu kita ikuti karena di situ kan masih rumahnya dia itu kan masih banyak pohon bambu tuh di belakang rumahnya. Desa banget. Masih desa lah. Di situ kita terus ikutin. Kita nanya karena orang tuanya juga ikut di belakang kan. Kita nanya, Pak, emang itu arah ke makamnya? Iya. Langsung kita ikutin tuh. Terus pas dia berdiri di makam dia dan tulis nama dianya pun ada di situ. Setelah itu dia itu jelas mutlak bukan Akang doang.
Oh jadi itu pas akan ngomong ini bener ke arah makamnya, itu pocongnya ada gitu? Ada di depan itu. Jadi bari dia loncat-loncat. Makanya Akang bingung kalau pocong itu napak, itu bohong. Itu gimana dia? Namanya kan diikat kakinya kan di sini nih. Iya. Jadi kan bungkusnya kan ke bawah kaki, Pak. Iya, ada bungkusnya ikatannya tuh. Ya kan makanya kenapa bisa kalau ini bisa lepas katanya kan bisa napak kakinya itu bohong. Karena pocong itu pasti ngambang. Ikatannya kelihatan tuh yang bawah. Iya, jadi kan ada bungkusan tuh. Iya. Itu darah semua itu. Kondisinya Aduh. Ini. Ya pas langsung kita datang ke makamnya itu, pas tiba-tiba itu ada yang nangis. Akang kirain di situ semua pun menyangkanya itu si pocong ini, bukan ada lagi bangsa seperti itu kayak kuntilanak itu berdiri di pohon kamboja. Dia lagi jadi nggak satu. Enggak satu. Aku juga di situ ingat aja tuh pas Akang datang ke situ, mungkin namanya sifat manusiawi kan pasti ada aja. Langsung Akang pelan sehingga Akang obrolin di sini. Lu maunya apa? Sehingga lu ngeganggu begini ini. Ke yang kuntilanak ini? Enggak, ke pocong ini nih. Oh, pocong ini. Sehingga Akang nanya, tolong satu gigi behel kita, kedua tali pocong ini harus diputus. Maksudnya gigi behel? Ya, ini nih makanya tolong nih, bagi orang-orang yang pasang gigi behel, tolong kalau ada dari pihak keluarga yang pasang gigi behel, tolong jangan sampai dilepas. Oh, lupa dilepas gitu maksudnya? Mungkin. Iya, kemungkinan dari pihak keluarganya ataupun dari pihak rumah sakit itu lupa dilepas gigi behel. Ya, Akang buka di sini. Pas Akang buka dari pala itu kan di sini. Nyatanya kirain Akang dan di sini cuma satu ataupun dua yang nggak dibuka. Iya. Nyatanya semua sekujur badan itu nggak ada yang dibuka. Waduh. Dari tali pocong ini seharusnya kan ini. Itu bentar. Akang ngebukanya yang berdiri di atas makam itu. Berdiri di atas makam itu. Jadi kan ini batu nisan. Iya. Ini dia berdiri di sini. Jadi tanahnya itu. Iya. Pas tengah-tengah pusar kalau nggak salah itu. Akang buka. Pas tiba-tiba itu Akang ingat aja itu ada satu orang anak murid Akang itu dia sampai ngejerit. Akang nggak geli itu? Ya gimana mau geli, namanya inilah di sini. Pas Akang buka itu copot. Akang merinding itu pas Akang lepas pertama. Karena mungkin di sini udah hancur kan. Walaupun setan juga, ya walaupun setan juga mungkin untuk kegoda Akang juga kan. Pas Akang buka, Akang lepas itu copot. Dan mungkin itu hancur sehancur-hancurnya dan itu baunya amis minta ampun. Baunya itu kita kalau nggak salah itu Akang sama anak murid Akang berempat, dia pihak keluarganya Akang minta tolong jangan sampai rame-rame, jangan sampai bocor keluar dan jangan sampai ini. Dan karena pihak keluarganya pun tolong Kang, andai kata ada yang nanya gini gitu, tolong jangan sampai orang luar tahu. Iya. Makanya Akang nggak mau ngebuka kampung mana korbannya siapa, itu nggak mau Akang. Iya. Karena ada privasi juga Pak. Iya, itu privasi. Terus kan udah dibuka nih. Udah lanjut. Buka lah dari pala Akang buka, terus dari leher itu kan Akang buka ikatannya itu ngilang palanya. Oh, kalau dibuka ngilang olehnya? Iya, jadi pas lepas dari kainnya ini turun ke sini itu ngilang palanya. Setelah turunin lagi ke sini ngilang lagi. Setelah turunin ke bawah ngilang lagi. Ikatan terakhir yang paling sulit. Ikatan kaki ini paling sulit. Nggak tahu itu kenapa. Entah ini diikat mati ataupun entah Akang hawanya sehingga benar-benar itu keras banget. Iya, itu benar-benar keras banget. Akang minta bantuan sama anak murid Akang aja nggak ada yang berani untuk mendekat. Segitu sisa kaki tuh. Itu kalau nggak salah itu terakhir itu sisa kaki segini. Iya. Namanya udah hancur pas sebelahnya itu. Pihak keluarga tapi nggak ada yang mau bantu. Total. Kalau nggak salah dari pihak keluarga itu ada 6 orang, termasuk teman Akang itu yang bawa kan. Iya, makanya kan di sini sehingga kata Akang kan apa yang bikin sulit dari tadi terakhir ini. Ya Allah, kita minta sama Allah, andai kata ini siluman ataupun iblis, kita minta dimusnahkan, jangan sampai ngaruh biru dari pihak keluarga ataupun warga di sini. Alhamdulillah di sini langsung terbuka, dikasih mudah sama Allah untuk membukanya. Alhamdulillah. Itu prosesinya lama nggak?
akan ngebuka itu berapa menit atau berapa jam? Nah, proses ngebuka satu tali aja mungkin seingat akang itu nggak bisa buru-buru kebuka. Kenapa? Ya gimana namanya, nah, campur hati ini kan nggak karuan juga. Akang juga deg-degan gitu. Iya. Aduh, gitu. Satu dua yang bikin akang kaget kan mata itu kan sudah lepas. Di situ biji mata itu nyatanya, dan biji mata itu anggapan akang itu kan kecil. Iya. Itu segede gini biji mata itu. Dan nggak kebayang itu gimana itu bingung dah itu, bingung akan ngejelasin juga itu bini. Tapi itu hancur kan? Itu hancur sebelah. Itu sebelah hancur. Dan itu pun kan akan dipanggil itu juga kan keadaan si almarhum ini kan kalau seingat akang itu udah ada 10 hari. Akang bolak-balik ke rumahnya aja kan 3 hari, berarti kan 13 hari Pak. Iya. Udah 13 hari, bayangin aja kalau orang di dalam. Oh, jadi akang sempat sehari belum keluar. Sehari belum keluar, 2 hari belum keluar, ke 3 hari udah keluar, keburu hilang lagi, ke 4 harinya itu baru 3 hari sempat hilang lagi. Ya. Oh, akang kehilangan jejak itu. Kehilangan jejak, iya. Karena itu ini enggak apa tuh nongol itu enggak lah sebentar banget. Tadi terus masalah behel nih. Dilepas. Itu dilepas. Gimana? Dia terpaksa dari pihak keluarga itu akan minta untuk digali lagi. Oh, akhirnya digali lagi. Akhirnya digali lagi, ikat ininya segala. Yang bikin akang bingung. Mungkin kalau dijelasin di luar akal logika ya, di luar nalar lah. Iya. Ini kenapa tali pocong yang dibuka dengan gaib? Iya. Kenapa pas di makam itu tali pocong yang di almarhum ini mungkin udah hancur, itu bisa lepas. Tali pocong yang tadinya di atas bisa ada di bawah semua, pas di telapak kakinya dia. Itu tali pocong. Pas digali lagi, kalau nggak salah itu selang akan pas ngomong, kita ngobrol dulu setelah kebuka semua, kita ngobrol dulu, diskusi di sini. Ini cara gigi behalnya ini seperti apa? Nah, kita pun konsultasi sama sesepuh di kampung dia ini. Setelah kita ini langsung gali lagi aja dah, karena ini nggak boleh menurut agama juga kan. Manggil dokter enggak, karena itu bukan visum ban. Hanya takutnya kan bukannya behel itu nyangkut ya. Iya, itu kan nyangkut, jadi kita potong. Ya pakai gegep inilah kecil itu kan, ada tuh kan untuk besi itu kan, makanya udah dipersiapin semua. Sore kita gali di sini, selesai itu kalau nggak salah itu digali, selesai itu kalau nggak salah selesai itu habis isya, selesai ngegali nyopot segala, kita kubur lagi. Selesai ngubur ataupun ngegali segala itu minimal itu selesai itu jam 10 selesai beres. Setelah rame itu Kang, pas ngegali rame. Ya sebelum ngegali itu alhamdulillah itu benar-benar rame, karena kita main juga, dan kita pun kita minta sama warganya kalau jangan sampai ribut, karena nggak bisa dihindari nih, namanya gali makam yang belum dikubur ya. Sulit ya. Ya pasti kan ada orang nanya. Tadi serem banget ya. Jadi sebelumnya emang udah ada, nggak sanggup apa? Mungkin nggak sanggup kan. Kalau dari pihak keluarga ngucapin seperti ini bang, singgahnya di penta harus ada ngadain ini, harus ngadain sesajen, harus ngadain sesuku segala, udah disediain. Tiba-tiba ya maaf lah disebutnya, katanya kan dari pihak keluarga ini katanya lari setelah melihat si ininya lari. Oh, yang di bawahnya ini ya. Jadi tukang mungkin lah inilah ya, itu lari tak kiain tak apalah. Iya, wallahu alam, karena kita akan juga kan nggak tahu kan pas dia nangani juga kan akan tahu. Makanya Kang di sini ada katakan pocong itu kakinya kelihatan enggak, karena jelas akan sering melihat itu enggak, tapi lompat. Itu lompatnya itu, dan itu enggak lompat kayak orang. Gimana? Itu lompatnya itu jaraknya itu jauh. Oh, gitu. Jadi loncat itu cepat loncat. Jadi minimal dari pintu sini minimal lah 3 meteran itu sekali loncat. Oh iya. 3 meter 2 meter itu sekali loncat. Tapi setelah nih setelah kejadian itu yang kan matanya copot itu kan, itu dicari apa emang? Oh, itu mah nggak hilang ya? Nggak hilang itu, kirain hilang. Jadi menurut orang tuanya itu, dan setelah dimakamin itu semua dikumpulin jadi satu di situ.
Jadi disebutnya hancur lebur sih enggak. Iya. Jadi katanya sih ini ya copot maksudnya. Iya. Ini jadi ngelewer nih. Oh, iya. Jadi ini nih ke sini, jadi masih bisa diterapin. Hancur ininya doang kan. Iya. Jadi dagingnya mungkin pada tinggal ditempel-tempelin doang kan dari pihak rumah sakit langsung dibungkus. Tapi keluarga nuntut nggak tuh sama yang nguburin? Kan itu kesalahan nguburin dong. Iya, kalau menurut keluarganya mah Iya. karena satu waktu itu kalau menurut keluarganya itu benar-benar udah sore benar-benar itu. Di sini kalau menurut cerita keluarganya itu karena kedatangan si mayat ini sore, dari pihak keluarga pengennya buru-buru dikuburin, sementara yang nguburinnya sedikit orang. Dari pihak orang yang ngegali ataupun yang menguburkan, dan dari pihak keluarga pun nggak banyak. Karena ini pemakaman jauh loh, benar-benar jauh. Pemakaman Dari makam sama rumah itu. Dari makam sama perumahan apa tuh rumah-rumah warga itu jauh bener. Mungkin ya? ada kali 500 meter ataupun 600 meter dari rumah. Tapi kondisinya benar kayak di hutan gitu. Iya, itu masih pohon-pohon bambu. Mungkin kalau sekarang udah banyak perumahan kali. Kalau sekarang itu kan iya, itu 10 tahun yang lalu mungkin. Iya, 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu soalnya bapaknya sih. Itu benar-benar itu pengalaman Akang pas di Penta bantuan sama teman. Mungkin ini doang yang paling bagi Akang. Terus keinget Itu setelah pulangnya. Yang bingungnya setelah pulangnya itu kan anak-anak nih, kita pulang dari rumahnya itu kan jam 3 setelah ngegali ngebuka PHL. Pulang jam 3 kita dari rumah itu sampai rumah Akang jam 3 karena rumah Akang kan kayak begini kan pasnya. Ya kan anak-anak itu kan ini kamar Akang ketutup satu ini doang papan kan. Sama betul kamar Akang itu kan papan sama istri. Kalau kamar sama istri Akang sebelahan, ini kamar sholat. Ini anak-anak biasa tidur. Ini 4 orang ini. Oh, yang nemenin Akang? Iya, yang nemenin Akang pulang dari sono. Pulang kita sampai rumah jam 3 tidur ini anak-anak. Tidur. Akang sholat, setelah sholat megang HP sebentar karena ada SMS kan dari orang Jakarta. Di sini Akang itu segitu masih SMS-an itu. Segitu Akang SMS-an. Ini anak-anak ribut kenapa nggak bisa kedengeran? Segitu ketutupan ini doang sedikit. Itu Akang bisa tahu mereka ribut pas paginya apa gimana? Paginya anak-anak itu pada ngomong, Kang, semalam kita minta tolong sama Akang, mau lari kita bingung, nggak lari kita takut mati. Itu jelas itu. Satu kuntilanak yang lagi waktu duduk di pohon Kamboja, keduanya ini si Kerin, si ceweknya ini. Itu nemenin itu. Jadi ini dua nih dan nih anak-anak itu kan di sini. Ini di tengah-tengahan nih. Jadi kan seremnya. Iya, jadi kayak apa tuh anak-anak ini pas nengok ini ngelilir itu kan. Iya. Ngelilir itu adep-adepan. Itu jelas itu. Dan juga kayaknya kabur kalau gitu. Itu jelas itu. Wah. Ini anak-anak ini pada ngejerit nih. Iya. Di warung tete kan sebelah kan warung tete. Iya. Itu ngedenger jelas, tete dia nggak berani keluar. Pas ngintip dia dari bilik di situ. Benar, nggak berani keluar. Sehingga kan Akang di sini kan bingung kan. Enak kenapa? Setelah pagi habis sholat subuh Akang keluar, ini anak gak ada yang tidur. Pada melek gitu. Mending kalau pada melek masih. Itu palanya itu ditutupin sarungnya semua. Saking takutnya. Jadi itu di pojokan semua itu dari anak. Jadi pada begini aja nih. Ini pala ini anak angkat ini tutupin semua begini. Terus Akang keluar. Iya. Di sini astagfirullah. Lu kenapa? Ngobrol dah, bikin kopi. Nggak sanggup jalan, suruh bikin kopi. Segitu dekat loh. Udah gemeter ya? Itu bukan gemeter lagi, mungkin setengah mati kali itu anak itu. Itu udah setengah mati. Itu anak-anak itu kan yang 4 ini sampai sakit 7 hari. Tapi ada yang bilang ngomong nggak nih? Itu ngomong cuma ngomong terima kasih doang. Oh, kalau yang hari. Yang ini nih kuntilanak ini. Aduh, merinding aku. Itu narik sarung. Waduh, udah kayak di prank gitu ya? Itu jelas. Kata Akang, lu jangan ngarang cerita. Kalau mungkin kita doang yang cerita, Kang.
mungkin akan nggak bolehlah nggak percaya juga. Ini tanya ada semua, empat-empatnya mukanya pucat sampai pagi. Waktu dan juga sama sih. Ya siapa yang nggak kaget sih, coba kayak orang ini kan ngeprank ban. Iya. Pas ngebalik nengok itu pas itu. Toh cuma ngomong sama anak empat ini pas udah saking takutnya anak-anak ini mojok, saya hanya mau ngucapin terima kasih. Tuh gitu doang kan. Di sini makanya itu benar-benar kerasa benar ini ya. Selama Akang nyerehatin, wallahu alam ya, namanya kita ngebantu orang atau segala itu, mungkin ini yang paling serem bagi Akang. Dan Akang pun awalnya juga kan karena nggak tahu, cuma diajak doang sama teman. Dan cerita-ceritanya juga kan pas di rumahnya, Akang mau pulang gimana bingung, nggak punya ongkos, namanya diajak kan. Iya. Ini benar pengalaman Akang itu sampai yang bikin Akang nggak bisa makan, nggak bisa tidur itu mata copot. Kebayang terus. Itu kebayang-bayang terus. Waduh kan. Itu Akang ada ini kan orang apa tuh, orang Kota Bumi sama orang ini orang Majalengka main ke rumah bawa ikan. Itu Akang inget itu. Namanya ikan gede pan, ikan kakap sama ikan tongkol pan. Dibawa sama dia setelah dibakar. Ini orang kan, di orang Majalengka kan apa tuh doyan mata ikan itu kan. Jadi diambil sama dia. Akang ingat di situ, langsung Akang pergi. Nggak jadi makan ikan. Itu benar-benar pengalaman itu gila itu. Tapi Akang nggak ditanya kenapa Kang? Iya pastilah. Setelah dia kan kandang nginep kan 3 hari kan di rumah. Pas mau pulang itu Akang kenapa nggak makan ikan? Jangan banyak tanya. Ada trauma yang tersendiri dalam hati. Udah gitu doang anak. Rahasia lah. Itu benar dah pengalaman Akang yang paling ngeri itu mungkin itu sih. Karena di sini ini melangsung ya, mutlak Akang menghadapin itu karena ada pada makanya bagi Akang mustahil kalau pocong itu sebenarnya. Mungkin dari ini juga kan kenapa pocong itu kalau yang asli itu lompatnya kencang, karena kan nggak pakai kaki. Lagian kayak ketip angin ya. Iya, siu itu kencang banget itu kalau pocong asli itu. Waduh, Akang 4 hari nanganin gitu ya. 4 hari. Ya. Makanya dia doang itu. Ini juga gua aja yang diceritain bener merinding. Baru kali ini gua merinding. Itu bener itu dan kerasa awalnya gitu. Pengalaman itu paling benar-benar paling negor lah untuk Akang. Itu kan makamnya jauh juga kan, itu 500-600 meter. Oke kan. Setelah itu udah beres, udah ya langsung pulang. Jadi trauma tersendiri. Dan yang paling lucu kenapa? Cerita orang apa tuh bapaknya ini kan. Iya. Ya kan di dalam rumah. Akang ingat itu. Jadi ada tukang sereat. Itu kalau nggak salah ini kita bukan ngerendahin satu kampung ya. Iya. Suatu kampung ataupun ini enggak. Kita cuma ini hanya untuk cerita. Iya. Itu ada tukang sereat dari suatu kampung datang ke situ. Dan di sini ya maaflah disebutnya kata orang tuanya disiapin sama orang tuanya berapa juta juga ataupun syaratnya apa. Iya. Kata orang tuanya pokok utamanya di sini ini anak tenang katanya. Disiapin lah apa cerita orang tuanya. Yang bikin bingung setelah dalam kamar itu kan dia minta dimatiin semua nih. Itu bukan satu pocong katanya yang datang. Berapa? Itu kalau nggak salah itu satu rumah itu punya pocong. Dan itu pun bukan tukang sereatan doang. Dia bawa 7 orang kalau dia. Itu orang dewasa semua kata pihak si keluarganya ini kan yang cerita. Oh dia tim gitu? Tim, dia satu tim kan. Katanya mau dimasukin ke botol. Iya. Dia mintanya botol apa itulah lupa kan tuh yang gede itu kan, kayak botol apa tuh minuman ini kan. Oh gede ya. Itu apa tuh cerita dari bapaknya ini. Itu sampai ngencing di sana. Tukang serehatnya. Tukang serehatnya itu ngencing di celana setelah mau ditarik sama dia. Ini pihak keluarganya setelah dihidupin lampunya ini nggak wujud di rumahnya dia di depan itu pada dinyalain lampu. Ini apa tuh kencing semua, kencing di konser 7-7-nya 3 orang kencing semua di sana. 3 orang. Wah. Yang 4 ya ini itu pada mojok semua di tembok. Udah pada begini. Dan juga waduh. Mana itu bukan satu. Satu aja udah serem gitu. Iya. Itu bukan satu itu dan yang normal itu. Makanya bapak jangan cerita dah, kita juga jadi takut kan katakan kan. Iya diceritain ini
langsung ngeder dong. Iya, wah gua di sini duit nggak seberapa, nyawa gua modal ini bisa kata Akang. Wah kata Akang bahaya. Ya enggak Kang, karena ini kan udah beres, makanya kita cerita juga Kang. Udahlah, alhamdulillah ini bukan karena kita, ini kita karena berusaha bersama, karena atas izin Allah juga sehingga bisa lepas. Iya. Utamanya kita minta sama Allah supaya beres aja. Itu ya doang sih. Lampu mati lagi aja loh kan. Cerita begini lampu mati aja. Bener ini, hawanya beda. Biasanya gua kalau diceritain doang ya biasa aja gitu. Ini merinding gua, sumpah. Ini hawanya beda banget di sini. Dari tadi juga gua sebenarnya deg-degan ini. Jangan cerita, tumben hawanya kerasa. Ini kan pulang jauh kan, sedang nggak? Iya. Kita doanya aja ini. Yang mana jauh lagi pulangnya. Udah mungkin cukup segitu aja kali kan. Udah terserah. Mungkin cukup segitu aja. Mungkin cerita-cerita berikutnya gue bakal terus ceritain ke kalian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Mau ke alam dunia, ke alam gaib, biar gue terkenal di alam-alam manapun. Alam nasro, alam taro. Ya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.